Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dalam program Smart School Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan. Generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Pada hari ini, Ananda akan belajar mata pelajaran fisika yang akan ditemani oleh saya, Ibu Nur Alia, Ibu dari SMA 3 Luhut Timur. Nah, adapun materi pembelajaran kita hari ini adalah kita akan mempelajari materi mengenai medan magnet khusus pada kawat lurus berarus listrik. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan peserta didik setelah mengikuti pembelajaran, Anandaku dapat menganalisis besar induksi magnet pada kawat lurus berarus. Nah, pembelajaran kita kali ini akan dimulai dengan menyimak sebuah video pembelajaran yang tentunya berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Anandaku yang ada di sekolah, apabila ingin mengulang, bisa melihat link yang ada di layar televisi Ananda. Silahkan kita menyimak video berikut ini. Snowflake fractal patterns pulsing with living crystallized from chaos into organized forms. Each random pleasure is a hurricane encompassing both power and calm. This synergy is sublime when the whole is more than, different from the sum of. It is the emergence of love, rising from the ashes of broken promises, truncated memories, dreams extracted and treated until videonya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah video apakah yang Anandaku lihat pada tayangan tadi? Ya, benar sekali. Anandaku melihat adanya sebuah kereta api yang memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Nah, kereta api apakah itu? Kereta api tersebut adalah kereta api yang diciptakan di Jepang yang bernama kereta api maglev. Nah, adakah Anandaku di rumah pernah membaca literatur mengenai ini? Atau pernah menonton video selain video yang Ibu putarkan tadi? Nah, Anandaku yang ada di sekolah, kita akan masuk pada sesi tahukah kamu? Nah, tahukah kamu bagaimana prinsip kerja dari kereta maglev? Nah, kereta maglev adalah salah satu kereta tercepat saat ini. Tahukah kamu bahwa kereta maglev adalah kereta yang memiliki kecepatan 600 km per jam? Kalau Ibu ilustrasikan, Ibu ini kan berasal dari Luhut Timur. Jarak dari Luhut Timur ke Makassar itu sekitar 500, kurang lebih ya, 550 km jaraknya dari Luhut Timur ke Makassar. Nah, apabila Ibu mengendarai kereta maglev ini, Ibu hanya memerlukan 1 jam saja untuk sampai di Makassar. Tidak sama waktu Ibu berangkat dari 3 hari yang lalu ke sini. Ibu memerlukan waktu sangat lama, sekitar kurang lebih 15 jam perjalanan. Nah, begitu cepatnya kereta api maglev ini. Nah, selanjutnya, kereta api maglev, jika kita lihat pergerakannya, kereta api maglev ini terlihat seperti melayang. Mengapa seperti melayang? Karena rodanya itu kelihatan tidak bersentuhan dengan rel kereta apinya.
Nah, mengapa demikian? Nah, disinilah konsep fisika diterapkan. Anandaku bisa melihat pada skema kereta maglev ini ada dua, pada rodanya itu ada magnet, dan pada rel kereta apinya juga ada magnet. Nah, kelihatan bahwa kereta ini magnet rodanya dan relnya itu magnet yang sama. Sehingga kita tahu ketika ada dua magnet yang didekatkan dengan kutub yang sama, maka dia akan menimbulkan gaya gaya tolak-menolak. Nah, mengapa melayang? Karena adanya medan magnet yang ditimbulkan oleh roda dan kereta api, rel kereta apinya. Nah, sekarang apa sih medan magnet itu? Ini yang akan kita bahas hari ini. Medan magnet adalah area yang masih dipengaruhi oleh gaya magnetik, seperti yang tampak pada gambar, di mana serbuk-serbuk besi diletakkan sebuah magnet. Area yang masih dilingkupi oleh gaya magnetik itu tertarik, sedangkan area yang tidak dikenai gaya magnetik itu tidak tertarik. Nah, itu yang disebut dengan medan magnetik. Selanjutnya, bagaimana melihat garis gayanya? Arah garis gaya magnet adalah dari kutub utara menuju kutub selatan, seperti yang terlihat pada gambar pertama. Nah, berikutnya, untuk arah gaya magnetik pada kutub yang berbeda, tentunya kita tahu semua bahwa itu adalah tarik-menarik seperti yang terdapat pada gambar kedua. Dan yang gambar ketiga itu bersama kutubnya jadi tolak-menolak. Inilah yang diterapkan pada kereta maglev tadi. Nah, selanjutnya kita mau melihat bagaimana hubungan medan magnet dan arus listrik. Nah, seorang ilmuwan, Hans Christian Ørsted, itu melakukan praktikum mengenai mau mencari hubungan medan magnet dengan arus listrik. Nah, setelah melakukan percobaannya, Ørsted berkesimpulan bahwa di sekitar kawat penghantar yang dialiri arus listrik terdapat atau timbul medan magnet. Berikutnya, yang kedua, arah gaya magnet yang menyimpangkan jarum kompas, karena dia pakai kompas ya pada percobaannya, bergantung pada arah arus listrik yang mengalir pada kawat. Dan yang ketiga, besarnya medan magnet di sekitar kawat berarus listrik bergantung pada kuat arus listrik dan jaraknya terhadap kawat. Namun, percobaan dari Ørsted ini belum selesai. Mengapa? Karena belum mendapatkan formulasi persamaan yang menghubungkan antara medan magnet dan arus listrik. Sehingga dua ilmuwan fisika lagi melakukan lagi percobaan yang kita kenal dengan hukum Biot-Savart, di mana Biot-Savart memukakan bahwa besarnya kuat medan magnet itu dipengaruhi oleh 3 besaran. Yang pertama, kuat magnet berbanding lurus dengan kuat arus listriknya. Berikutnya, kuat magnet berbanding terbalik dengan kuat jarak antar titik P ke elemen kawat penghantar. Dan yang keempat, kuat magnet sebanding dengan sinus sudut apit theta antara arus dengan garis hubung titik ke elemen kawat penghantar. Seperti ini. Jadi formulasinya bagaimana? Persamaannya terdapat pada persamaan yang ada di layar monitor Ananda semua. Nah, selanjutnya sekarang kita mau melihat bagaimana induksi magnet atau medan magnetik pada kawat lurus berarus. Nah, untuk di awal ini kita terlebih dahulu menentukan arah induksi magnetiknya.
untuk menentukan arah induksi magnetiknya, Anandaku menggunakan kaidah tangan kanan, di mana ibu jari menunjukkan arah jempol atau ibu jari kita menunjukkan arah arus listrik, dan 4 tangan kita menunjukkan arah induksi magnetiknya. Nah, Anandaku bisa mencoba semua di rumah. Di sekolah dapat mencobanya. Caranya ambil pulpennya dan ujung dari pulpen itu kita anggap sebagai arah arusnya. Sekarang kita coba, kita tentukan jadi arah arusnya ke atas, kita pasang jempol kita seperti ini. Setelah itu bagaimana menentukan arahnya? Arah medannya, ya tinggal dipegang saja seperti ini. Nah, terlihat bahwa untuk di sebelah kanan, arahnya itu masuk ke bidang gambar. Sedangkan untuk yang di sebelah kiri, itu keluar bidang gambar. Seperti itu. Nah, untuk lebih mempermudah kita dalam menggambarkan arah arus magnetik ini, telah dilakukan kesepakatan untuk menggambarkan arah induksi magnet masuk dan keluar bidang kertas. Anandaku tentunya sudah pernah, seperti yang Ibu katakan tadi, arah medan magnetiknya ini kesepakatannya yang sudah sering kita lakukan. Arah arusnya ini tadi ke atas. Nah, seperti ini ya. Jadi, untuk di sebelah kanan, ini adalah tanda cross. Tanda cross ini menyatakan bahwa ini masuk bidang gambar. Selanjutnya, yang di sebelah kiri itu keluar bidang gambar atau dot. Keluar bidang gambar. Jadi seperti itu kesepakatan yang kita lakukan agar mempermudah kita dalam proses penggambaran arah arus induksi magnetiknya. Selanjutnya, mari kita mencoba melakukan latihan untuk menentukan arah induksi magnet pada ada 3 kawat yang Ibu tampilkan di atas. Nah, oke, kita coba lakukan ya. Nah, untuk arah arus listrik ke bawah. Nah, kita pasang nih tangan kita ya, seperti ini. Nah, terlihat bahwa di sebelah kiri dari kawat ini adalah cross. Dan di sebelah kanan ini arahnya keluar. Bagaimana Anandaku yang ada di sekolah? Apakah jawabannya benar? Nah, saya yakin semuanya sudah benar karena ini sifatnya pengayaan. Selanjutnya, yang kedua, arahnya ke sebelah atau ke kanan Ibu. Jadi, kita pasang tangannya seperti ini. Jadi, untuk arah ke bawah itu tanda cross, dan yang di atas dari kawat itu adalah dot. Selanjutnya, kita ke sini. Ini ke kiri, seperti ini ya. Ini masuk, berarti yang di atas ini masuk, dan yang di bawah adalah dot. Nah, bagaimana Anandaku yang ada di sekolah? Apakah semuanya benar? Bagus sekali. Saya yakin bahwa Ananda sudah benar semua. Nah, selanjutnya. Kita masuk pada menentukan besar induksi magnet pada kawat lurus berarus. Tampak pada layar televisi Ananda itu ada 2 besaran yang
ditampilkan, di mana besaran yang pertama yaitu untuk kawat panjang ada di sebelah kanan, di sebelah kiri, dan kawat sangat panjang ada di sebelah kanan layar monitor Ananda. Nah, pertanyaannya Bu, sebenarnya persamaan ini yang mana yang sering kita gunakan? Nah, dalam penyelesaian soal-soal yang sering masuk atau yang kita gunakan dalam penyelesaian soal itu tadi, maka kita pergunakan persamaan yang sangat panjang. Ini yang lebih sering masuk dalam penyelesaian soal-soal. Dan Ibu ingatkan, untuk besar mu0, itu permeabilitas magnet. Mu0 ini Ananda harap mengingat selalu. Mengapa? Karena selama kita menyelesaikan materi yang menyangkut induksi magnetik, mu0 akan sering kita gunakan besar nilainya, yaitu 4pi kali 10 pangkat minus 7 Weber per ampere meter. Oke, kita lanjut. Nah, untuk lebih memahami persamaan yang kita telah jumpai tadi, mari kita menyelesaikan contoh soal 1 ini. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita tentunya harus mengetahui apa yang diketahui dalam soal dan apa yang tidak diketahui dan ditanyakan dalam soal. Nah, biasanya kalau kita mengerjakan materi mengenai induksi magnetik ini, diketahuinya itu kadang kita ilustrasikan ke dalam gambar seperti itu. Nah, sekarang kita coba mengilustrasikan soalnya ke dalam bentuk gambar. Yang pertama, 2 buah kawat lurus sejajar. Berarti kita gambar nih, ada 2 kawat lurus. Nah, kita gambarkan. Seperti itu. Selanjutnya, setelah menggambarkan kawatnya, kita lanjut lagi ke soalnya. Berjarak 2 cm. Jadi jarak yang memisahkan antara kawat 1 dan kawat 2, di mana A-nya bernilai 2 cm. Selanjutnya, dialiri arus sebesar 2 ampere dan 3 ampere yang berlawanan arah. Nah, ada kata kunci di sini, berlawanan arah. Nah, kita tuliskan. Untuk kawat pertama, kita anggap ke atas ya. Di soalnya juga katanya di atas 2 ampere, dan kawat kedua karena ini berlawanan arah, maka di sini nilainya 3 ampere. Oke? Nah, selanjutnya, di manakah letak titik P dari kawat pertama yang induksi magnetnya sama dengan 0? Nah, yang ditanyakan BP sama dengan 0, di mana letaknya dari kawat 1. Nah, jika kita melihat gambarnya, yang diminta ini dari kawat 1. Berarti ada 2 kemungkinan. Apakah dia berada di area A atau berada di area B. Mengapa? Karena di sebelah kiri dari kawat untuk A dan di sebelah kanan untuk B. Seperti itu. Nah, kita lihat ini sekarang. Yang pertama yang kita lakukan setelah kita diketahui dan ditanyakannya, kita menentukan dulu arah arusnya. Nah, karena ke atas, kita gambarkan berarti untuk yang di sebelah kanan ini masuk, di sebelah kiri berarti keluar. Oke? Sampai di situ ngerti ya? Selanjutnya, kawat kedua, kita pasang tangannya, berarti di sini masuk, dan di sini keluar. Oke? Nah, selanjutnya, Bu, yang mana yang kita pakai? Apakah area A atau area B? Nah,
untuk mendapatkan nilai BP sama dengan 0, kita harus melakukan pengurangan. Nah, ingat bahwa medan magnetik itu adalah besaran vektor. Jadi kita mengerjakannya itu juga memperhitungkan arahnya. Nah, untuk mendapatkan BP sama dengan 0, kita harus melihat arah medan magnetiknya itu yang berlawanan. Nah, jadi di sini di area A itu berlawanan, sedangkan di area B itu sama. Jadi otomatis yang kita pakai itu ada di area A. Jadi BP sama dengan 0, BP jadi dipengaruhi oleh B kawat pertama dan kita kurang dengan B kawat kedua. Kenapa dikurang? Karena arahnya berlawanan. Selanjutnya, nilainya di sini 0, B1 dikurang B2. Jadi B1 itu sama dengan B2. Selanjutnya, kita masukkan persamaannya. Di mana? Mu 0 kali I per 2 pi A itu sama dengan mu 0 kali I per 2 pi A. Ini I1, ini I2, ini A1, ini A2. Nah, tampak pada persamaan ada yang sama, maka kita coret saja. Sehingga persamaan ini berubah menjadi I1 per A1 itu sama dengan I2 per A2. Oke, sampai di sini Ibu harapkan anak-anakku paham. Nah, I1-nya sudah ada, I2-nya sudah ada, A1-nya yang belum ada, dan A2-nya. Nah, sekarang A1 itu adalah jarak dari kawat pertama ke titik P. Kita anggap titik P-nya di sini. Berarti kita ambil ini adalah X. Nah, untuk A1 itu 2 ampere dan A1-nya itu adalah X. Nah, sekarang I2 tampaknya soalnya itu menunjukkan angka 3 ampere, sedangkan jaraknya itu jarak dari titik P sampai ke kawat. Berarti X ditambah 2. Di sini berarti 3. Kita tambah X ditambah 2. Oke, sampai di sini. Semoga anak-anakku paham. Selanjutnya secara matematis kita kali silang. Berarti 2 dikali dengan X ditambah 2 itu sama dengan 3X. Berarti 2X ditambah 4 sama dengan 3X. Nah, setelah seperti ini, seperti penyelesaian matematika yang memiliki variabel X kita gabungkan dan yang tidak kita pisahkan. Sehingga 2X dikurang 3X sama dengan minus 4. Hasilnya minus X sama dengan 4. Jadi X sama dengan 4 cm. Jadi jarak dari titik P ke kawat 1 itu adalah 4 cm. Oke, silakan anakku melihat penyelesaiannya. Oke, Ibu kira cukup. Nah, ini ada tips dan trik untuk mengerjakan besar medan magnet yang nilai B-nya pada titik tertentu itu adalah 0. Yang pertama, titik tersebut ditempatkan di sebelah kawat yang memiliki arus listrik yang paling kecil. Jadi tentunya yang paling kecil tadi nilai arusnya itu adalah di kawat 1. Dan yang kedua, titik tersebut dipengaruhi oleh medan magnet yang berbeda arahnya. Jadi nanti bisa bernilai 0 ketika arahnya berbeda. Dan rumus cepatnya itu adalah untuk menentukan besar arus maupun
Jaraknya Ananda bisa menggunakan I1 per A1 sama dengan I2 per A2. Oke, kita akan masuk di sesi terakhir, yaitu sesi cerdas cepat. Untuk soal pertama, nah, silahkan disimak pertanyaannya. Arah arusnya di sini ke arah sumbu X positif. Jadi pertanyaannya, kemanakah arah induksi magnet di titik O, titik O-nya di sini, searah sumbu apa? Apakah Y positif, Y negatif, Z positif, X negatif, dan Z negatif? Oke, kita coba lihat jawabannya. Ternyata jawabannya A. Kita gunakan kaidah tangan kanan seperti ini. Ini ya. Jadi dia arahnya seperti ini. Jadi dia arahnya menuju Y positif. Seperti itu. Selanjutnya, kita ke soal nomor 2. Silahkan disimak pertanyaannya. Bagus sekali. Yang menjawab A, selamat atas jawaban benarnya. Nah, penyelesaiannya seperti yang ada di atas. Oke, lanjut. Masih ada satu nomor lagi. Soal ketiga. Ayo, cerdas cepatnya. Silakan disimak pertanyaannya. Ini yang dilihat adalah berapa besar nilai perbandingan induksi magnet di titik P dan di titik Q ketika jaraknya titik P itu 5 cm dan titik Q itu 20 cm. Nah, mari kita sama-sama melihat jawabannya. Jadi jawabannya B. Silahkan disimak penjelasan materinya. Jadi semua bisa habis ya. Tinggal yang ada itu adalah AQ dan AP-nya karena semua serba sama. Oke? Demikian pembelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu tutup, kita refleksi dulu pembelajaran kita bahwa kesimpulannya adalah pada kawat lurus kita dapat menentukan arah medan magnetiknya dengan menggunakan tangan kanan kita. Yang pertama arah jempol arus dan keempat tangan kita menunjukkan arah medan induksinya atau medan magnetnya. Selanjutnya yang kedua, untuk menentukan besar medan magnetnya, kita dapat menggunakan persamaan B sama dengan mu0 kali I per 2. Pembelajaran kita hari ini, mohon maaf jika ada kesalahan, semata-mata kesalahan itu datangnya dari Ibu. Dan sekali lagi Ibu ingatkan, selalu bahagia belajar fisika, karena fisika itu asik, dan jangan pernah menganggap fisika itu sulit, karena ketika kita menganggapnya sudah sulit, maka sulitlah semuanya. Terima kasih. Kita tutup dengan salam Smart School, generasi Smart School, berkarakter, cerdas Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.